Cuma segini. Iya, tapi link Zoom-nya nggak akan saya share ya. Saya cuma nge-share rekamannya aja nanti. Karena nanti kalau saya share, nanti keenakan udah ikut online semua. Gitu kan? Eh, enggak. Ini memang saya rekam doang. Jadi bukan hybrid sebenarnya. Biar bisa direkam aja sih. Oke, kita coba mulai. Selamat sore. Oke. eh saya coba lanjut ke materi tentang aplikasi integral ya. Jadi kemarin kan kita sudah membahas dua aplikasi integral, apa aja? Kok bisa? Sebentar. Oke, kemarin kita sudah bahas dua ya, dua aplikasi integral. Yang pertama apa? Menghitung luas ya, luas daerah. Oke, yang kedua apa? Volume ya. Volume apa? Benda putar. Nah, tapi eh, yang kemarin kita bahas itu baru metode cakram dan cincin ya. Oke, ini baru metode cakram dan cincin. Oke. Nah, sekarang saya akan coba melanjutkan masih terkait volume benda putar ya. Jadi subbabnya masih 5.2. Dan ini masih ke metode yang kemarin, cakram dan cincin. Oke, tapi sekarang saya mau variasikan soalnya. Oke, saya langsung ambil contoh saja. Hmm, oke. Ya, cakram atau cincin, tapi sekarang saya mau variasikan sumbu putarnya ya. Oke, yes, oke. Sama dengan misal. Sebentar. Bisa, bisa nggak ya? Bentar ya, saya ambil dulu soalnya. Gini aja deh. Oke, jadi di sini skenario-nya adalah S itu sebuah daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, sumbu Y dan garis Y sama dengan 4 ya. Oke. Nah, saya coba gambarkan dulu si daerahnya.
Oke, lihat satu-satu kurvanya. Yang pertama ada kurva Y sama dengan X kuadrat. Oke, Y sama dengan X kuadrat ini apa? Bentuknya parabola. Parabola yang seperti apa? Iya, cikung ke atas ya. Memotong di titik 0,0 ya. Oke, saya gambarkan dengan warna biru saja. Oke, seperti ini ya. Ini adalah parabola Y sama dengan X kuadrat. Oke. Lalu di sini ada sumbu Y. Oke. Sumbu Y ya udah berarti garis apa? Sumbu Y ya garis X sama dengan 0 ya. Nih ya. Yang merah ini ya saya tulis sumbu Y gitu aja ya. Sumbu Y. Batas yang ketiga apa? Garis Y sama dengan 4. Oke, garis Y sama dengan 4, saya beli warna hijau saja deh. Oke, yang hijau ini adalah garis Y sama dengan 4. Oke, ini memotong di 4 ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung volume dari benda pejal yang dihasilkan jika daerah S diputar terhadap garis. Nah, ini yang mau saya variasikan ya. Sekarang saya mau putar terhadap garis Y sama dengan -1. Oke. Oke, mungkin keterangan ini saya hapus dulu saja karena ada garisnya ada di bawah. Oke. Sumbu Y-nya saya tulis di sini aja. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang garis Y sama dengan -1 itu kan garis yang letaknya di mana? Di di bawah ya. Oke. Jadi kalau ini ya -1, maka garis Y sama dengan -1 itu ada di bawah sini dia. Kebayang? Ini garis Y sama dengan -1. Oke ya. Nah, sekarang kita mau menggunakan metode cincin ya untuk menghitung volume benda putarnya. Caranya kemarin gimana? Oke, kita memotong-motong kan? Memotong si daerah S-nya. Oke, kita memotongnya secara vertikal saja ya. Secara vertikal seperti ini. Nah, terus kita ambil satu potongannya. Misalkan yang saya arsir ini. Terus saya pindahkan ke sini ya potongannya ya. Nah, seperti ini. Terus sumbu putarnya itu warna ungu ada di bawah sini. Oke, dia diputar terhadap garis Y sama dengan -1. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang bentuknya saya taksir menggunakan bentuk apa? Persegi panjang. Oke. Jadi ini bentuknya ditaksir menggunakan bentuk persegi panjang. Oke, yang seperti ini. Nah, saya gambarkan juga sumbu putar di bawah sini. Ini adalah garis Y sama dengan -1. Oke. Nah, kalau si warna biru ini diputar terhadap garis Y sama dengan -1, dia akan menghasilkan bentuk apa nih? Bentuk cincin ya. Oke, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya bentuknya. Oke. Nah, volume dari cincin apa kemarin? Oke, oke. Jadi volume dari si potongan ini atau si delta V itu kita taksir dengan menggunakan volume cincin, yaitu apa? Pi dikali
R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat dikali apa? Tebal. Oke. Nah, sekarang kita tentukan ukuran-ukurannya. Nah, untuk ketebalan, karena kita memotong secara vertikal, jadi ketebalannya adalah delta delta X. Oke. Nah, lalu sekarang gimana dengan jari-jari besar dan jari-jari kecilnya? Coba lihat. R besar itu adalah jarak dari sumbu putar ke kurva terjauh ya. Oke. Sekarang coba lihat gambar ini. Kalau sumbu putarnya adalah garis Y sama dengan min 1, maka kurva yang terjauh yang mana? Yang ini ya, yang warna hijau. Oke. Sekarang coba teman-teman tentukan jarak dari garis yang hijau ke garis yang ungu. Berapa? Betul, 5 ya. Bukan 4, tapi 5. Oke, kalau 4 itu hanya jarak dari yang hijau ke sumbu X ya. Sedangkan sekarang kan sumbu putarnya bukan sumbu X, tapi garis yang warna ungu, Y sama dengan min 1. Oke, sehingga jaraknya adalah 4, segini kan 4 ditambah 1. Kebayang? Oke, jadinya R besarnya adalah 5. Pi dikali 5 kuadrat dikurang R kecil. R kecil artinya jarak dari sumbu putar ke kurva terdekat. Yes. Berarti jarak dari sumbu putar ke yang ini, kurva yang parabola ya. Oke. Nah, kalau jarak dari parabolanya ke sumbu X itu adalah X kuadrat, dan jarak dari sumbu X ke sumbu putar adalah 1, saya gambarkan aja deh. Kalau segini adalah X kuadrat, dan segini adalah 1, maka jarak dari parabola ke sumbu putar berapa? Ayo, kurang atau tambah? Kan segini X kuadrat, segini 1. Berarti segini X kuadrat tambah 1. Berarti ini X kuadrat ditambah 1. Tebalnya adalah delta X. Oke. Oh, kurang 1 kurung. Nah, kita ada peroleh delta V. Berarti kalau menghitung volume yang sebenarnya gimana? Delta V kan baru volume potongan, baru volume si satu cincin ini. Oke, volume yang sebenarnya diperoleh dengan mengintegralkan delta V. Oh iya, betul, dikuadratkan. Betul, betul. Ini harusnya kuadrat. Biar rapi ya, ini kuadrat. Oke, karena R kecilnya itu sendiri kan tadi X kuadrat tambah 1. Oke, berarti volumenya kita integralkan, ya, volume ya kalau ini ya, volume potongan. Volume potongannya itu ya si delta V ini sebenarnya. Oke, berarti volume sama dengan integral, nah batasnya belum tahu ya, tapi kita tulis dulu aja integralnya. Integral belakangnya integral itu sama dengan si delta V ini. Oke, ikutin aja ya. Berarti Pi dikali apa? 5 kuadrat dikurang X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Delta X jadi dx. Oke, seperti itu. Nah, sekarang batas integralnya. Batas integral diperoleh dari titik potongnya. Nanti ya. Oke, batas kiri, batas bawah integralnya. Ini garis apa?
kita lihat daerahnya itu dari X berapa sampai X berapa ya. Berarti yang paling kiri ini X sama dengan berapa? 0 ya. Berarti ini dari X sama dengan 0 sampai sini. Nah, ini yang kita belum tahu ya. Ini X sama dengan berapa ini? Caranya gimana kemarin? Kalau kita mau tahu ini X sama dengan berapa, gimana kemarin? Cari? Iya, betul. Kita cari titik potong antara garis Y sama dengan 4 dengan Y sama dengan X kuadrat. Cari titik pot antara garis Y sama dengan 4 dengan garis Y sama dengan X kuadrat. Caranya gimana? Ya, yang sederhana ke yang rumit ya. Yang sederhana kan Y sama dengan 4. Jadi 4-nya gantikan saja ke si Y yang punyanya si eh, parabola ya. Berarti kita peroleh persamaannya jadi 4 sama dengan X kuadrat. Oke, berarti pindah ruas ya. 0 sama dengan X kuadrat min 4. Berarti X-nya atau difaktorkan dulu jadi apa? X kuadrat plus 4 kalau X kuadrat min 4 kalau difaktorkan jadi apa? X min 2, X plus 2. Berarti X-nya berapa? 2 atau min 2. Langsung plus min. Ya, boleh lah. Boleh. Oh, boleh. Nah, tapi sampai sini harus hati-hati. Kira-kira yang kita ambil yang 2 atau yang min 2? Yang 2. Kenapa yang 2? Karena letak titik potongnya di sebelah kanan ya. Sebelah kanan sumbu Y. Oke. Berarti yang ini X-nya haruslah 2. Oke, ambil yang positif ya. Oke, kebayang? Berarti integralnya dari berapa sampai berapa? Ya, dari 0 sampai 2. Oke. Nah, sampai sini ya teman-teman tinggal selesaikan integral ini ya. Oke. Berarti pi-nya kan konstanta boleh keluar dari integral. Terus ini ada 5 kuadrat jadi 25 dikurang. Oke, X kuadrat plus 1 dikuadratkan jadi apa? Coba X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Kalau bingung, ya X kuadrat plus 1 dikalikan X kuadrat plus 1. Gitu. Hati-hati tanda ya. Ini jadi 25 dikurang X kuadrat kali X kuadrat. X pangkat 4. Terus X kuadrat kali 1. Oke, langsung ya 2X kuadrat ditambah 1. Oke. Nah, sampai sini biasanya yang rawan salah ya. Kalau ada pengurangan seperti ini, biasanya teman-teman tuh nulisnya seperti ini. Coba ya. Biasanya tuh yang dikalikan minus hanya yang depan saja. Padahal kan enggak. Harusnya kan semuanya juga. Gitu. Oke, harus hati-hati ya. Jadinya ini 25 dikurang X pangkat 4 dikurang lagi 2X kuadrat dikurang 1. Oke. Terus sampai di sini gimana? Oke. Dicari anti turunan ya. Atau dicari integral tak tentunya. Integral dari 25X dikurang integral dari X pangkat 4
Yes, 1/5 X pangkat 5. Dikurang 2 kali integral X kuadrat. Oke, X pangkat 3/3 ya. Dikurang integral dari X. Oke, harusnya di, ya udah nggak apa-apa. Berarti tinggal di substitusi batas atas dikurang substitusi batas bawah. Berarti langsung aja ya. 25 kali 2 dikurang 1/5 kali 2 pangkat 5 dikurang 2 kali 2 pangkat 3/3 dikurang 2. Ini ya. Terus semuanya dikurangi dengan 0. Nah, sampai sini silakan disederhanakan sendiri. Oke. Karena hanya operasi bilangan saja. Nah, nanti mungkin kalau ujian ya, kalau dirasa perhitungan itu rumit, ditinggal saja. Oke, kerjakan yang lain. Iya, sampai sini aja. Kalau saya yang menilai, ini saya kasih full. Tapi kalau dosen lain yang menilai, nggak tahu saya. Tapi daripada teman-teman nguli ngitung ini, saran saya sih mending ya switch ke soal yang lain. Tapi kalau soal yang lain lebih sulit, ya nguli aja ini. Silakan diatur-atur sendiri ya, strategi mengerjakan. Ya kalaupun kalaupun dikurangi, mungkin paling ya dikit banget yang mengurangi poinnya. Iya sih. Ya silakan diatur-atur sendiri lah strateginya. Oke, seperti itu ya. Menghitung volume benda putar dengan variasi sumbu putar. Ada pertanyaan? Aman? Oke, itu metode cakram dan cincin. Oke. Nah, sekarang saya mau lanjutkan ke metode berikutnya ya. Di subbab 5.3 itu adalah ada metode yang namanya kulit tabung. Nah, sekarang saya gambarkan dulu visualisasinya ya. Hmm, misalkan saya punya daerah oke, yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, terus atasnya itu ada kurva lagi, Y sama dengan Gx, oke, terus kiri dan kanannya dibatasi garis, sebelah kiri garis X sama dengan A, sebelah kanan garis X sama dengan B. Oke, berarti daerahnya kan yang ini ya, yang di dalam sini. Nah, sekarang kita mau mencari volume suatu benda putar ketika daerah ini, oke saya warnain saja, ketika daerah yang saya arsir ini, saya mau putar dia terhadap sumbu Y sekarang ya, bukan sumbu X tapi sumbu Y. Oke, jadi muternya terhadap sumbu Y. Kalau pada metode cakram atau cincin, kemarin kan muternya terhadap sumbu X ya. Sekarang kita muter si daerah ini terhadap sumbu Y. Jadi di sini putar
terhadap sumbu Y. Oke. Nah, idenya sama seperti yang sebelumnya. Kita akan lakukan pemotongan terhadap daerah yang warna biru ini secara vertikal juga. Oke, jadi dipotong seperti ini. Bayang ya. Terus saya ambil salah satu potongan yang saya arsir ungu. Terus saya pindahkan potongannya ke sini sekarang. Oke, jadi kalau digambarkan, nih ya, ini adalah potongan kita. Terus sebelah kirinya itu ada sumbu putar, yaitu sumbu Y. Nah, untuk mempermudah perhitungan, bentuk ini, bentuk potongan kita akan kita taksir menggunakan bentuk apa? Biasanya persegi panjang. Oke, taksir dengan bentuk persegi panjang. Sehingga kita akan peroleh kurang lebih seperti ini bentuk. Bayang? Oke. Nah, kalau si persegi panjang ini saya putar terhadap sumbu Y, oke, kita akan mendapatkan oke, suatu bangun ruang yang disebut kulit tabung ya. Hmm, oke, kurang lebih ya seperti ini ya. Oke. Jadi bayangkan saja si yang diarsir ini diputar terhadap sumbu Y. Oke. Nah, maka volume volume potongannya dapat ditaksir dengan menggunakan volume si kulit tabung ini. Jadi taksir volume potongan dengan menggunakan volume kulit tabung. Oke. Saya akan langsung berikan formulanya. Jadi volume kulit tabung itu diberikan oleh rumus berikut ya. Jadi 2pi dikali jari-jari kali ketinggian kali ketebalan. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa sih maksudnya variabel-variabel ini gitu ya. Oke, mungkin T-nya biarkan saja ya. T itu jadi T saja gitu ya. Oke, sekarang lihat lagi taksiran volume potongan kita. Sekarang yang disebut jari-jari kulit tabung itu adalah jarak dari sumbu putar ke sini, ke potongan kita ya, ke yang diarsir ini. Oke. Nah, jaraknya adalah sejauh X ya. Jadi R-nya sama dengan X di sini. Karena kita memotong secara vertikal. Oke. Nah, tinggi tinggi kulit tabung itu yang ini. Ini H ya. Oke. H kalau kita lihat di kurva kita, ya, H-nya itu adalah jarak dari kurva bawah ke kurva yang atas. Artinya apa? Kurva atas dikurang kurva bawah.
Gitu ya. Hanya berarti sama dengan kurva atas apa? GX, oke. Dikurang kurva bawah fx. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu T. T ini ketebalan ya. T itu ketebalan. Berarti yang ini. Ketebalan si kulit tabung. Karena kita memotong secara vertikal, berarti ketebalannya apa? Delta X ya. Oke, Oke, mungkin saya perlu berikan keterangan ya. Kalau R itu adalah jari-jari, jari-jari si kulit tabung. Oke. Terus kalau H itu adalah tinggi, hati-hati jangan terbalik dengan T yang ini ya. T yang ini tebal maksudnya. Oke, ketebalan ya. Jadi ini tebal kulit tabung. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba substitusikan ke sini. Maka delta V-nya akan jadi apa? 2pi dikali apa? X dikali hanya ya GX kurang FX belakangnya yes delta X. Oke, seperti itu. Sehingga nanti kita akan peroleh volume benda putar yang sebenarnya dengan mengintegralkan si delta V. Oke, jadi volume benda putar, saya tulis sini ya, diperoleh dengan mengintegralkan volume potongan. Atau si delta V ya. Oke, berarti V-nya akan sama dengan integral. Lihat daerahnya dari X sama dengan berapa ke berapa? Ya, berarti batas bawahnya adalah A, batas atasnya B. Belakangnya integral ngikutin formulasi delta V. Ikutin aja nih. Itu berarti jadinya 2pi X dikali GX dikurang Fx dikali delta X-nya jadi dx. Oke, seperti itu ya. Secara umum, metode kulit tabung seperti itu. Ada pertanyaan dulu nggak? Benda putar. Sorry. Benda putar itu ya maksudnya. Saya ambil contoh, nah ini sajalah yang gampang saja juga. Ini benda ya maksudnya, benda putar. Ya. Oke, aman. Nah, sekarang saya coba ke contoh. Saya coba berikan gambarnya saja. Jadi misalkan kita punya daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva ini ya. Hmm, oke. Yang pertama ada kurva ini.
Y sama dengan seper X, grafiknya dia monoton turun ya. Karena semakin besar X, maka seper X kan semakin kecil. Berarti dia akan menurun seiring bertambahnya X ya. Kurang lebih grafiknya akan seperti ini, yang warna ungu. Kelihatan kan ya? Kelihatan? Nah, terus batas kirinya itu adalah garis di sini. X sama dengan 1, batas kanannya garis X sama dengan 4, terus bawahnya dibatasi oleh garis Y sama dengan 0. Oke, ini ya, Y sama dengan 0 ya si sumbu X. Oke, yang hijau ini adalah Y sama dengan 0. Oke, berarti yang mau kita hitung volumenya adalah yang ini. Daerahnya maksudnya ya, daerahnya adalah yang warna biru. Nah, sekarang daerah ini diputar terhadap sumbu Y. Oke, terus teman-teman diminta untuk menentukan volumenya. Ketika daerah warna biru ini kita putar terhadap sumbu sumbu Y ya. Oke. Yang tadi langkahnya gimana yang pertama? Ya, dipotong-potong dulu ya. Oke, kayak ini aja. Kita potong-potong secara vertikal, terus ambil salah satu potongan, seperti ini ya. Hmm, Oke, nah sekarang kita taksir. Taksir bentuknya ini menggunakan bentuk persegi panjang ya. Oke, ini sumbu putarnya. Oh, sorry, terlalu mepet. Di sini aja. Misalkan seperti ini. Nah, sekarang kita akan putar dia terhadap sumbu sumbu Y ya. Jika ini diputar terhadap sumbu Y, maka kita akan mendapatkan suatu kulit tabung. Oke, sorry kurang bagus ya. Kurang lebih seperti inilah ya. Oke, bayangkan ya, kalau misalkan yang di arsir ini diputar terhadap sumbu Y, kita akan mendapatkan suatu kulit tabung. Oke, jadi ilustrasinya tuh kayak gimana ya? Kayak gini ya, cara tiga dimensinya. Oke, jadi kalau saya punya potongan yang tegak, yang vertikal, kalau potongan tegak ini saya putar terhadap sumbu Y, maka kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Oke, Oke, nah sekarang kita akan menaksir volume potongan ini. Atau si delta V ya berarti ya. Oke, mungkin kita tentukan dulu si ukuran-ukurannya.
Kita mulai dari jari-jarinya dulu. Jari-jari itu adalah jarak dari sumbu putar ke potongan. Oke, jarak dari sumbu putar ke potongan. Oke, sumbu putarnya adalah sumbu Y, potongannya adalah yang ini. Berarti jarak segini ya. Oke, jaraknya berapa tadi? Eh, jaraknya. Jaraknya berapa tadi? Nih, R-nya X ya. Jadi jarak dari sumbu Y ke potongan ini. Kalau potongan ini ada di X, ya berarti jaraknya sejauh X. Gitu. Oke. Berarti jari-jarinya sama dengan X. Oke. Karena kan potongannya kan ada banyak nanti kan. Potongannya ada banyak. Bergantung X-nya, dia letaknya di mana. Oke. Oke, setelah jari-jari, ketinggian ya. H. H itu apa tadi? Gimana? H itu? H itu adalah kurva yang atas dikurangi kurva yang bawah. Berarti kurva yang atas apa? Super X. Dikurang kurva yang bawah, 0. Berarti ketinggiannya adalah super X. Oke. Nah, setelah jari-jari, tinggi, terakhir, ketebalan. Ketebalan karena kita potong dia terhadap apa? Kita potong dia secara vertikal, maka ketebalannya adalah delta X. Oke, yang ini tebal ya. Oke, kalau H itu tinggi. Hati-hati jangan terbalik. Kalau R itu jari-jari. Terlihat kan ya? Kelihatan gitu ya? Oke, semoga terlihat. Oke, lalu kita gunakan formula yang tadi. Delta V adalah 2pi dikali R dikali H dikali tebal. Oke, T sama dengan 2pi. R-nya berapa? X. Ini kelihatan belum? Kayaknya kurang jelas. Tingginya super X. Tebal delta X. Ya. Oke, kita sudah punya eh, taksiran volume potongan. Lalu kalau kita mau menghitung volume benda putar yang sebenarnya, integralkan saja ya. Oke, kita integralkan. Sorry. Integralkan volume potongan ya. Berarti V sama dengan integral dari berapa sampai berapa? Lihat si daerahnya yang diarsir, warna biru muda. Dia dari X berapa sampai X berapa? 1 sampai 4. Berarti batas bawah integralnya 1, batas atasnya 4. Oke. Terus belakangnya integral ngikutin si formula delta T. Oke. Berarti ini 2pi dikali X dikali 1/X dikali delta X jadi dx. Oke, ini ada yang bisa kita sederhanakan ya. X-nya bisa dicoret.
Sehingga kita peroleh apa? Sebentar. Sehingga kita peroleh, ya, 2pi dx saja kan? Oke. Kenapa? Ada pertanyaan? Oke. Nah, kita integralkan si 2pi. Apa integral 2pi? Integral dari konstanta apa? Oke, konstanta kali X ya. Karena 2pi-nya konstanta ya, integral dari 2pi adalah 2pi X. Dihitung dari 1 sampai 4. Lalu kita substitusi aja batas atas dikurangi substitusi batas bawah. Berarti 2pi dikali 4 dikurang 2pi dikali 1. Berapa ini? 8pi dikurang 2pi, hasilnya 6pi. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kayaknya plannya kurang tinggi ya. Jelas. Teman? Sama. Oke, selanjutnya saya coba lihat soal yang lain nggak deh, variasi sumbu. Hmm, nah ini aja lah. Biar agak beda. Oke, sekarang kita coba lihat soal yang berbeda, tapi metodenya masih sama ya. Masih menggunakan metode kulit tabung, tapi sekarang kita variasikan sumbu putarnya. Oke, misalkan seperti ini, kita akan menentukan volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva ini, terus diputar terhadap garis, misalkan X sama dengan min 2. Oke, misalkan ya. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan sebenarnya adalah menggambarkan si daerahnya dulu. Oke, oke. Menggambarkan si daerahnya di koordinat kartesius ya. Nah, yang pertama di sini ada kurva Y sama dengan X. Ada yang tahu bentuknya seperti apa? Ya gini ya. Jadi dia monoton naik tapi cekung ke bawah gitu. Kurang lebih seperti ini. Ini kurva Y sama dengan akar X. Terus ada garis X sama dengan 3. Ya, garis X sama dengan 3. Terus ada garis Y sama dengan 0. Itu tidak lain adalah sumbu apa? Sumbu X. Yang bawah ya. Yang biru dia adalah garis Y sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau putar dia terhadap garis X sama dengan min 2. Hati-hati ya. Yang sebelumnya kan kita memutarnya terhadap sumbu Y ya.
Nah, sekarang kita mau putar dia terhadap garis X sama dengan min 2. X sama dengan min 2 ada di mana dia? Sebentar. Ada di sebelah kiri atau sebelah kanan sembunyi? Sebelah kiri ya. Misalkan di sini ya. X sama dengan min 2. Oke. Jadi dia diputar terhadap sumbu ini. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung volume putarnya, kita harus memotong-motong si daerahnya secara vertikal saja. Oke. Terus kita ambil satu contoh ya, misalkan yang ini. Terus kita tarik ke bawah. Ini sumbu putarnya. Terus ini adalah potongan yang mau diputar. Nah, seperti yang tadi, kita akan taksir bentuk potongannya ya. Kita taksir menggunakan bentuk persegi panjang. Kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kalau si yang diarsir ini saya putar terhadap garis X sama dengan min 2, maka dia akan membentuk suatu apa? Iya, suatu kulit tabung. Eh, sulit sekali. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, terbayang ya. Nah, kalau kita sudah dapatkan bentuk si kulit tabung, sekarang kita tentukan si ukuran-ukurannya. Oke, kita mulai dari tingginya dulu saja deh. Tingginya apa tadi? Kurva yang atas dikurang kurva yang bawah. Oke, lihat di sini. Kurva yang atas siapa? Akar X. Kurva yang bawah, 0 ya. Berarti hanya adalah akar X dikurang 0. Oke. Terus kita ke tebal dulu. T-nya sama ya. Delta X. Yang ini tebal ya. Ingat, kalau T itu tebal, kalau H itu tinggi. Ketinggian. Tinggi. Oke. Nah, yang harus hati-hati adalah ketika teman-teman menentukan si jari-jarinya. Oke, saya kasih warna beda saja. Jari-jari itu apa definisinya? Jarak dari sumbu putar ke potongan. Artinya, teman-teman menghitung jarak dari sumbu putar, garis X sama dengan min 2, ke sini, ke potongan. Oke. Nah, kita tahu bahwa jarak dari sumbu Y ke potongan kita itu tadi apa? X ya. Oke. Jadi X itu sebenarnya hanya jarak dari sumbu Y ke potongan. Ini X. Oke, sedangkan kalau kita mau hitung jarak dari sumbu putar, yaitu garis X sama dengan min 2, artinya kita harus tambahkan dia dengan 2 ya. Nah, segini jaraknya 2. Kebayang jadinya si jari-jarinya sama dengan X plus 2. Oke, hati-hati di sini ya. Ini jari-jari. Oke, kebayang ya. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi. Hitam saja ya. Kita hitung si delta V ya, atau taksiran volume potongan. Delta V tadi ditaksir dengan menggunakan volume
Kuli tabung yaitu 2pi dikali jari-jari dikali ketinggian dikali tebal. Oke, berarti 2pi dikali jari-jarinya ya X plus 2 dikali H ketinggian akar X min 0 dikali ketebalan delta X. Oke, seperti itu ya. Atau ini bisa disederhanakan kan? Jadi 2pi dikalikan apa? X dikali akar X apa? Kali akar X. X kali akar X. X akar. Oke, X akar X ditambah 2 akar X ya. Delta X. Oke, ya udah kita tulis seperti ini dulu saja. Lalu kita bisa hitung volumenya. Volume benda putarnya itu diperoleh dengan cara apa? Integral kan? Volume potongan. Atau integralkan si delta V ya. Berarti V-nya sama dengan integral. Oke, batasnya gimana? Nih ya, lihat daerahnya. Daerah kita. Ini kan kalau dilihat daerahnya yang paling kiri, dia di X sama dengan 0. Oke, yang paling kanan, X-nya adalah X sama dengan 3. Oke, berarti batas integralnya adalah dari 0 sampai 3. Oke, seperti itu ya. Terus yang di belakang integral itu ngikutin si delta V ini, yaitu yang ini. Oke, ikutin aja ya. Jadi 2pi dikali X akar X ditambah 2 akar X, delta X jadi dx. Oke. Nah, konstanta bisa keluar dari integral, jadinya 2pi integral 0 sampai 3. X akar X jadi apa? Ayo, X akar X itu apa? Oke, ya udah. X kali X pangkat setengah. Boleh. Ditambah 2 X pangkat setengah dx. Oke. Sama dengan lagi 2pi integral 0 sampai 3. Coba X kali X pangkat setengah itu berapa? Oke. Ada yang bingung nggak kenapa jadi X pangkat 3 per 2? Iya, X itu kan X pangkat 1 dikalikan X pangkat setengah berarti pangkatnya dijumlah saja. 1 ditambah setengah itu adalah 3 per 2. Oke, ditambah 2X pangkat setengah dx. Oke, silakan coba diintegralkan dulu. Oh iya, nanti kalau ujian, kalau misalkan teman-teman disuruh menentukan luas daerah atau volume benda putar, teman-teman benar sampai sini, tapi perhitungan integralnya salah, itu poinnya sudah besar ya. Mungkin udah sekitar 70% dari keseluruhan. Gitu ya. Jadi yang penting adalah menentukan integral ini gitu. Oke, menentukan integral ini. Kalau udah dapat, kemungkinan ya udah dapat 70% dari poin total. Coba, ini berarti gimana? 2pi. Oke, pangkatnya ditambah 1 ya.
dibagi pangkat yang baru. Ditambah 2 dikali X pangkat setengah tambah 1. Bukan ya? Saya coba zoom. Dibagi pangkat yang baru. Setengah tambah 1. Ini dihitung dari 0 sampai 3. Oke, coba sederhanakan. Jadinya 2pi. Oke, X pangkat 5 per 2 dibagi 5 per 2 ditambah 2 dikali apa? X pangkat 3 per 2 dibagi 3 per 2. Oke, berarti sama dengan 2pi dibagi 5 per 2 sama dengan dikali 2 per 5. Oke, ditambah 2 dikali apa? 2 per 3, X pangkat 3 per 2. Oke, selanjutnya apa? Ya, substitusi batas atas dulu. Jadinya apa? 2 per 5 kali 3 pangkat 5 per 2 ditambah, oke langsung ya, 4 per 3 dikali 3 pangkat 3 per 2, oke dikurang 0 semua ini ya, kalau di substitusi ya. Oke, gini saja ya. Oke. Nah, menghitung yang seperti ini, ya nanti dicoba sendiri ya. Ya, ini 2 per 5 kali. Ini gimana nih? Yang kemarin, 3 pangkat 5 per 2 artinya apa? Ya, akar dari 3 pangkat 5. Oke, ditambah 4 per 3 akar dari 3 pangkat 3. Udah, sampai sini aja deh. Kenapa? Oke, sebentar. Kan kalau saya punya A pangkat P per Q, ini kan sama dengan apa? A pangkat P dipangkatkan 1 per Q kan? Berarti ini akan sama dengan akar pangkat Q dari A pangkat P. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya akar dari, sorry, berangkatnya mungkin dari 3 ya, 3 pangkat 5 per 2, ini kan artinya apa? Artinya 3 pangkat 5 dipangkat, dipangkatkan lagi dengan setengah. Udah, pangkat setengah kan akar. Ini, ya. Oke, ada pertanyaan? Belum? Belum ya? Ya. Kalau belum, mungkin saya lanjut ke perhitungan volume, tapi bukan volume benda putar. Oke, jadi ini beda lagi ya. Oke. Jadi ada yang namanya metode irisan sejajar ya teman-teman ya. Jadi metode ini, diingat ya, metode ini tuh merupakan metode yang digunakan untuk menghitung volume juga, tapi bukan volume benda putar. Oke.
Nah, jadi metode ini digunakan untuk menghitung volume benda dengan alasnya itu merupakan suatu daerah tertentu ya di bidang XY seperti ini. Jadi gambar yang sebelah kiri itu menunjukkan alas dari si benda pejalnya yang mau kita hitung volumenya. Oke. Nah, penampangnya atau si cross sectionnya itu memiliki bentuk yaitu salah satu dari jenis bangun datar yang kita ketahui. Misalkan seperti ini, penampangnya ini bentuknya apa nih? Penampang yang depan, bangun datarnya apa nih namanya? Di sini persegi ya tulisannya ya. Ya, atau mungkin kelihatannya seperti persegi panjang, tapi ini sebenarnya persegi ya. Oke, oke, mungkin saya copy dulu. Oke, judulnya metode irisan sejajar ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah alasnya, alas dari si benda pejal ya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah gambaran dari si benda pejalnya. Nah, benda pejal ini kalau kita potong dia secara apa ya, tegak lurus dengan sumbu X, maka maka penampang depannya itu akan berbentuk persegi. Jadi yang berbentuk persegi itu yang ini. Oke, kebayang? Dia bentuknya persegi ya. Oke, maka kalau penampangnya saya tarik keluar, oke, ini penampang ya. Penampang berbentuk persegi. Nah, mungkin bagusnya seperti ini saja ya gambarnya, biar lebih terlihat kalau ini persegi. Eh, sorry. Nih, nah, nah seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat penampangnya ini yang depan bentuknya adalah persegi. Oke, persegi itu memiliki sifat apa? Ya, setiap sisinya sama panjang. Oke, jadi sisi yang ini, 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 dan ini semuanya panjangnya sama ya. Oke. Nah, katakan, oke, seperti ini saja dulu ya. Katakan si penampangnya ini memiliki panjang S ya. Oke. Dan potongannya itu memiliki ketebalan delta X. Jadi tebal sama dengan delta X. Oke. Nah, maka volume dari potongan ini apa? Delta V itu sebenarnya bisa ditaksir dengan volume si potongannya ini. Volume si balok ini. Volumenya yaitu luas penampang atau luas si sisi depannya ini dikalikan dengan ketebalan kali tebal. Oke, luas penampangnya apa? Kalau dia persegi dengan panjang sisi S, ya S kuadrat. Dikali tebalnya, delta
X. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi ke benda pejalnya. Nah, ternyata S itu adalah apa? Jarak dari sumbu X, ini kan sumbu X ya yang bawah ya. Yang bawah adalah sumbu X. Yang ini apa? Jarak dari sumbu X ke kurva yang atas ini. Ya enggak? Oke. Jarak dari sumbu X ke kurva yang atas. Oke, berarti panjangnya ini berapa? Ya sepanjang rumus dari kurvanya, yaitu 1 min X kuadrat per 4. Gitu ya. Oke. Jadi ini segini ini juga S ya. Ini S, ini juga S ya. Sehingga S-nya akan sama dengan ya jarak dari kurva ke sumbu X. Oke, yaitu ya si persamaannya ya. 1 min X kuadrat per 4. Rumus dari kurvanya. Oke, berarti S-nya bisa saya ganti dengan 1 min X kuadrat per 4. Gitu ya. Dikali delta X. Oh iya, kuadrat. Betul. Oke, itu baru volume potongan. Volume si balok ini ya. Volume si balok ini. Nah, kalau kita mau menghitung volume benda pejal, sama konsepnya seperti benda putar ya. Oke, konsepnya sama, yaitu apa tadi? Integralkan volume potongan. Konsepnya seperti itu ya. Atau integralkan si delta V. Oke, berarti V akan sama dengan integral. Nah, lihat di sini ya. Daerah warna biru muda yang diarsir itu, dia dari X berapa sampai X berapa? Yang paling kiri di sini, dia X sama dengan 0 ya. Yang paling kanan, X sama dengan berapa? 2. Oke, berarti batas integralnya dari 0 sampai 2. Oke, terus yang di dalam integral itu mirip dengan rumus si delta V. Yaitu apa? 1 min X kuadrat per 4 kuadrat delta X jadi dx. Oke, seperti itu. Lalu ya teman-teman tinggal menghitung integral ini saja ya. Ya mungkin kalau dijabarkan jadinya apa nih? Coba jabarkan bentuk ini apa jadinya? 1 min. Nah, harus hati-hati ya. Mungkin biar nggak bingung, dibongkar aja nih kurungnya. Kan jadi 1 min X kuadrat per 4 dikali 1 min X kuadrat per 4 ya. Oke, lalu dikalikan. 1 kali 1, 1. Terus 1 kali min X kuadrat per 4. Oke, terus min X kuadrat per 4 kali 1. Min X kuadrat per 4 ditambah apa terakhir? X pangkat 4 per 16. Oke, berarti kita peroleh apa nih? 0 sampai 2, 1 min
X kuadrat per 2 ya. Oke, ditambah X pangkat 4 per 16. Oke, X kuadrat per 4, sorry, min X kuadrat per 4, terus di minus lagi X kuadrat per 4 kan jadinya minus 2X kuadrat per 4. Oke, minus 2X kuadrat per 4 kalau disederhanakan akan menjadi seperti ini. Oke, aman? Oke, semoga ya. Kenapa? Yang mana? Ini. Oke. Kan kalau saya punya min X kuadrat per 4, min lagi X kuadrat per 4 jadinya apa? Min 2X kuadrat per 4. Kalau disederhanakan jadi min X kuadrat per 2 gitu. Oke, ini kalau diintegralkan jadi apa nih? Integral dari 1 X min setengah kali integral X kuadrat. Oke, ditambah 1/16 dikali integral X pangkat 4. Oke, X pangkat 5 per 5. Dihitung dari 0 sampai 2. Udah tinggal substitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah. Oke, kalau di substitusi batas bawah langsung 0 ya. Jadi cukup dihitung batas atasnya saja. Berarti jadi 2 dikurang setengah dikali 2 pangkat 3 per 3 ditambah 1/16 kali 2 pangkat 5 dibagi. Nah, silakan dicoba sendiri ya. Oke, itu metode irisan sejajar namanya ya. Ingat, ini bukan menghitung volume benda putar, beda ya. Tapi menghitung volume benda pejal yang irisan penampangnya atau si penampangnya itu memiliki bentuk geometri tertentu ya. Misalkan kalau di sini dia bentuknya persegi, gitu. Nah, sekarang mungkin saya mau variasikan soal ini ya. Oh, saya mau ambil di sini saja. Sekarang ke variasi. Misalkan saya punya daerah yang sama ya di bidang XY, yaitu daerah yang dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y, dan kurva ini. Y sama dengan X kuadrat per 4. Ini adalah kurva Y sama dengan, sorry, Y sama dengan 1 min X kuadrat per 4 ya, maksud saya ya. Oke, nah sekarang yang saya mau ubah adalah bentuk si penampangnya. Kalau yang sebelumnya kan bentuk penampangnya kan apa? Persegi kan? Nah sekarang saya mau ubah bentuk penampangnya jadi setengah lingkaran misalkan. Oke, jadi kalau digambarkan, oke, ini visualisasinya 3 dimensi ya. Ini X, ini Y. Terus, bentar. Jadi si penampangnya itu bentuknya setengah lingkaran sekarang. Nah, seperti ini.
Jadi alasnya itu masih berupa ini ya, berupa si daerah yang ini, yang diarsir ya. Oke, tapi sekarang kalau kita iriskan secara tegak lurus dengan sumbu X, maka kita akan dapatkan bentuk penampangnya itu adalah bangun setengah lingkaran. Oke, ini saja. Jadi kalau kita ambil misalkan di sini ya, dia bentuknya ini akan setengah lingkaran. Oke, kebayang ya. Oke, sekarang saya mau mencoba menghitung volume si potongan penampang setengah lingkaran. Oke, kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Oke. Nah, potongan dari si benda pejal ini, volumenya adalah apa tadi? Sebenarnya mirip dengan yang tadi ya. Jadi delta V itu bisa ditaksir dengan luas penampang dikali tebal. Oke ya, luas penampang dikali ketebalan. Nah, sekarang kalau misalkan setengah lingkaran ini memiliki jari-jari R, terus ketebalannya delta X, maka apa rumus volumenya? Yes. Setengah kali luas lingkaran, yaitu pi R kuadrat dikalikan delta X. Gitu ya. Nah, sekarang yang kita belum tahu adalah panjang dari jari-jarinya. Nah, sekarang coba lihat di sini. Sebenarnya yang kita bisa ketahui kan hanyalah panjang atau jarak dari kurva atas ke sumbu X kan, yaitu sepanjang ini jaraknya. Oke, jarak dari kurva ke sumbu X sepanjang ini ya. Sepanjang apa ini? Sepanjang formula ini. Formula si kurvanya yaitu 1 min X kuadrat per 4. Oke, berarti segini, ini panjangnya adalah 1 min X kuadrat per 4. Oke, kebayang? Panjangnya ini ya. Oke, itu adalah 1 min X kuadrat per 4. Berarti bisa juga kita pindahkan ke sini ya, ke potongan kita bahwa panjangnya segini, ini adalah 1 min X kuadrat per 4. Oke, berarti dengan menggunakan hubungan ini, berapa panjang R? Sebenarnya 1 min X kuadrat per 4 ini merupakan dia diameter dari setengah lingkaran. Berarti kalau kita mau tahu jari-jarinya, tinggal dibagi 2. Gitu ya. Kalau diameternya 1 min X kuadrat per 4, maka jari-jarinya, ya. Jadi akibatnya di sini, R-nya ya setengahnya. Setengah dikali 1 min X kuadrat per 4.
Atau kalau setengahnya saya kalikan ke dalam, jadinya setengah min X kuadrat per 8. Oke, gitu ya. Nah, sekarang saya mau ganti R-nya dengan bentuk ini. Oke, jadinya seperti apa? Setengah Pi. Nah, R-nya diganti jadi setengah minus X kuadrat per 8 kuadrat kali delta X ya. Gitu. Oke, jadi volume potongan ini itu adalah sebesar ini. Oke, ini baru volume potongan. Kalau kita mau menghitung volume si benda pejalnya, berarti kita apa? Integral K, volume potongan ya. Jadi kita di sini integral K volume potongan. Oke, maka volume akan sama dengan integral apa? Sama seperti tadi ya batasnya ya. Lihat daerah warna biru muda yang diarsir sebelah kanan. Ini X sama dengan berapa? Oh sorry, sebelah kiri X sama dengan 0. Sebelah kanan baru X sama dengan 2. Gitu ya, dilihat daerah yang warna biru itu dari X berapa sampai X berapa gitu ya. Oke, berarti yang jadi batas bawah siapa? 0. Artinya batas atasnya 2. Oke, berarti integralnya dari 0 sampai 2. Terus belakangnya integral apa? Belakangnya integral ngikutin formulasi kolom potongan. Yaitu apa? Setengah Pi dikali setengah min X kuadrat per 8 dikuadratkan delta X jadi dx. Oke, sekarang coba dijabarkan. Oke, setengah pi ya bisa saya keluarkan atau pi per 2. Integral 0 sampai 2 apa? Oke, saya jabarkan dulu aja. Setengah min X kuadrat per 8 dikalikan setengah min X kuadrat per 8 dx ya. Oke, caranya seperti yang tadi. Seperempat. Oke, secara distributif ya. Dikurangi apa? X kuadrat per 4. Per berapa? 16. Terus min X kuadrat per 16. Ditambah X pangkat 4 per 64. Oke, disederhanakan lagi jadi apa? 1/4 ya X kuadrat per 8 ditambah X pangkat 4 per 64 dx ya. Oke, integral kan? Jadinya pi per 2. Oke, sebentar. Seperempat X. Oke, min. Ayo, berapa nih? 1/8 dikali apa? Dikali X pangkat 3 per 3. Aturan pangkat untuk integral ya. Ditambah 1/64 X pangkat 5 per 5. Dihitung dari 0 sampai 2. Nah, kalau kita substitusikan 0 ke sini, jadi 0 ya, benar nggak? Oke, berarti kita cukup
substitusikan yang 2 saja. Jadinya pi per 2 kali apa? Seperempat dikali 2 dikurang 1/8 dikali 2 pangkat 3 per 3 ditambah 1/64 dikali 2 pangkat 5 per 5. Dah, silakan coba dihitung. Nah, ini kalau kita hitung, yang namanya volume, itu hasilnya harus apa kemarin? Saya bilang harus positif. Kalau ternyata teman-teman dapatnya negatif, berarti ada salah hitung ya. Ya udah kita coba saja. Apakah dia positif? Ini setengah ya. Dikurang apa nih? 1/3. Ditambah. Ini bisa disederhanakan ya. 2 pangkat 5 itu kan 32 kan? Benar ya? 32 dibagi 64 setengah. Oke. Berarti ini sama aja kayak setengah dikali 1/5 kan? Sebenarnya. Oke, jadinya pi per 2 dikali setengah min 1/3 ditambah 1/10. Udah. Gimana nih menjumlahkan ini? Oke. Samakan penyebut jadi berapa? Samakan penyebut 30 saja ya. 30 bagi 2, 15. 15 kali 1, 15. Dikurangi 10 ditambah berapa ini? Oke, berarti pi per 2 dikali 8 per 30. Hasilnya? Oke, ini bisa dicoret jadi 4. Ini juga jadi 2, ini 15 ya. Jadi 2 pi per 15. Oke. Dan 2 pi per 15 positif ya. Oke, berarti kemungkinan besar ini benar. Ya, harusnya benar lah. Terus kalau teman-teman dapat hasilnya 0 atau negatif, berarti harus ada yang dicek lagi ya perhitungannya. Oke, seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang ini? Mana? Iya. Kenapa? Yang mana? Yang ini? Nah, kalau ini kan metodenya metode irisan sejajar ya namanya ya. Jadi dia bukan menghitung volume benda putar, tapi menghitung volume suatu benda yang alasnya itu suatu daerah di bidang X, Y seperti ini. Terus nampaknya kalau kita potong secara tegak lurus terhadap X, dia akan membentuk suatu bentuk datar. Misalkan di sini setengah lingkaran ya. Oke. Nah, secara umum luas dari potongan ini itu seperti ini. Jadi luas apa tergantung bentuknya apa di sini dikalikan dengan bala. Yang bisa untuk pakai sebenarnya itu khusus untuk jadi metode ini saja. Luas penampang ini tergantung penampangnya bentuknya apa. Kalau seperti ini kan bentuknya pengalihkan, pasti ya akan dikalikan. Oke, bisa juga nanti bentuknya segitiga ya. Segitiga. Oke, berarti kalau bentuknya segitiga ya setengah kali apa? Apa kali tinggi. Gitu. Atau yang pertama tadi, yang pertama dia bentuknya apa? Bentuknya adalah persegi. Kalau persegi ya ruang nampaknya seperti yang tadi, sisi bawah jeda. Jadi secara umum
Metode instan belajar khususnya seperti ini. Luas akan versus barat. Gitu. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau belum ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan untuk hari ini, mungkin kita cukupkan dulu ya kuliahnya. Dan jangan lupa hari Jumat kuis yang ketiga ya. Nah, kuis yang ketiga itu materinya dari setelah UTS, itu kan kita belajar anti turunan ya, integral tak tentu, persama diferensial, terus belajar integral yang tentu, menghitung menggunakan teorema dasar kalkulus. Nah, materi kuisnya hanya sampai volume benda putar yang metode cincin ya. Ini nggak masuk ya ini ya. Ini nggak masuk kuis. Tipe soal seperti kuis yang kedua, bukan yang pertama. Jadi tipenya uraian semua, 5 soal. 5 soalnya. Oke, hari Jumat. Jangan lupa kuis ketiga. Nah, sebenarnya saya dengan Pak Rizky itu pinginnya 4 kuis, tapi kayaknya nggak cukup waktunya. Jadi mungkin kuis yang terakhir diganti tugas saja mungkin ya, atau online atau bagaimana nanti kita coba diskusikan saja. Oke, oke seperti itu. Nanti siapa biasanya Naura yang berdua ya? Minta tolong diumumkan ke grup WA, diingatkan hari Jumat kuis. Udah? Oke. Oke, seperti itu aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sekian untuk kelas hari ini. Saya lanjutkan hari Jumat. Oke, selamat sore. Kenapa? Boleh, boleh. Yang belum isi presensi, silakan. Hah? Konstruksi saya di CS merah ya, padahal saya baru gak masuk 2 kali. Iya gitu. Ya nanti saya coba lihat lah. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Belum, belum saya koreksi semua. Jadi ada beberapa nomor yang masih dikoreksi dosen lain. Oke. UTS belum selesai ya teman-teman ya. Jadi ditunggu saja. Belum selesai. Boleh. Kenapa?